Ya, sekarang untuk kelompok 4 ya. Dengan triknya yang begitu hebat lah, dari awal aja seperti itu ya. Yang lain mah masuk duluan, cuma kita dulu ya. Hebat lah. Sekarang kita lanjut dengan kelompok 5, silakan kelompok 5 ya. Yang sudah tidak menyisa waktu karena jam 12 kita sudah. Terima kasih yang sudah ada di Selamat pagi para pemirsa. Pagi. Semangat ya sekarang ya. Nah, kembali lagi dong acara Ngota, ngobrol bareng Arta dong. Masih ingat gak slogan kita? Nah, oke. Karena itu kreatif, E-nya edukatif, dan I-nya inovatif. Coba ya kalau saya sebutkan Kei, jawabannya kreatif, inovatif. Oke, Kei, kreatif, Edukatif. inovatif. Tepuk tangan. Belajar online di pagi hari. Sambil mengerti layar. Media inovatif kini dicari agar belajar makin menarik dan segar. Nah, ingat tentang media inovatif. Hari ini gue mau menayangkan kepada para pemirsa membahas tentang media inovatif. Nah, penasaran kan dengan sumber-sumbernya? Sumber-sumbernya adalah orang-orang kece yang sudah viral di YouTube baik media sosial. Kita sambut. Susi. Ada yang paling dalam, Bapak Encang. Gimana kabarnya? Makin cantik ya Bu ya. Gimana Pak tadi perjalanannya? Bagus nggak? Aduh macet sekali. Banjir lagi semua orang termati. Bapak Ibu harus Kali-kali dia mandorin kapal tuh. Nah, Bapak Ibu, pemirsa sekalian, sekarang kita tahu ya, media pembelajaran itu sangat bervariasi. Apalagi kalau sekarang itu teknologi sangat berkembang. Cara-cara tradisional sudah tersingkirkan ya, tapi itu juga masih digunakan. Nah, kali ini saya mau membahas, para narasumber mau membahas tentang media yang inovasi. Apalagi ini narasumbernya sudah cakep-cakep. Kelihatannya sudah pada janjian. Sudah janjian bajunya. Oh, satunya coklat rasa manis. Yang ujung bapaknya. Ya kan media yang inovasi ya. Bapak Ibu, nah sekarang kita mau bertanya nih pada para pakar yang sudah dipercaya dan akurat ilmunya. Pada Ibu Mira, Ibu Mira coba memperkenalkan diri dulu lah sebelum kita masuk kepada topik-topik yang berat ya.
Tepuk tangan dong untuk Ibu Mira. Dan ada Ibu yang narasumber kedua. Baik, nama saya Ibu Susiati dari SD Jati Mulia 1. Sudah punya kutu tidak? Tepuk tangan dong untuk Ibu Susi. Kembali narasumber yang ketiga. Maka saya nama saya mengajar dia saya di desa Batuyuk, Kecamatan Dawan, Kabupaten Bekasi. Karena yang topik ini dunia pendidikan ini kan sekarang dituntut untuk menghasilkan para peserta didik yang kreatif, inovasi, edukatif, dan memiliki daya pikir yang kritis. Menurut Ibu nih, pembelajaran media yang inovasi itu seperti apa sih? Media yang kita lihat dulu di media dari inovasi. Kalau inovasi itu kan otomatis itu pembaruan atau pengembangan ya. Kemudian media pembelajaran ya alat yang digunakan untuk sebuah proses pembelajaran. Berarti media yang inovasi itu adalah media yang merupakan hasil perkembangan atau pembaruan bentuk tujuannya untuk meningkatkan proses pembelajaran yang lebih kreatif, yang inovatif. Tentunya dibutuhkan suatu semacam sejenis sesuatu yang menarik, media yang menarik untuk diterapkan di kelas. Jadi saya simpulkan tadi media yang berinovasi adalah media yang kreatif untuk seorang guru untuk menciptakan media yang kreatif ya. Iya. Nah, kalau misalnya saya bertanya nih kepada Ibu Susi, menurut Ibu Susi, mengapa inovasi dalam media pembelajaran itu sangat penting dilakukan dalam dunia pendidikan saat ini? Karena kita sudah tahu bahwa kalau misalnya pembelajaran menggunakan metode itu saja, tentunya yang pertama siswa akan lebih terus hasil pembelajarannya juga, tujuan pembelajarannya juga tidak akan tercapai. Jadi kita itu harus berusaha Terima kasih. Nah, kembali lagi kepada Bu Mira ya, boleh. Menurut Bu Mira, apa saja sih contoh media pembelajaran yang inovatif dalam dunia pendidikan yang bisa digunakan guru untuk saat dalam pembelajaran? Kebetulan kan sekarang era digitalisasi ya, tentunya kita fokus pada media yang memang penggunaan digital. Banyak sih contoh-contoh media digital yang bisa digunakan oleh kita sebagai guru untuk mendapatkan kelas. Ya, salah satu contoh yang pernah digunakan dalam salah satu apa? Banyak sih, bukan satu contoh. Ada puisi sebenarnya saya lakukan, mungkin Ibu Bapak Guru juga pernah mendengar puisi. Ada yang sering menggunakan ada bonbon, ada apa lagi Ibu? Ayo, barangkali apa itu merupakan suatu media yang bisa digunakan dalam pelajaran. Selain itu, kemarin itu saya menggunakan aplikasi Play sama Play. Ya, Sama ada lagi saya yang baru digunakan sih yang kemarin masih anak sama digunakan sama Creative ID. Itu aplikasi yang harus kita dulu kalau Creative ID. Jadi setelah Ibu melakukan menggunakan media pembelajaran yang aplikasi yang tadi, apakah ada perubahan Bu? Ada kerusakannya? Ada dong. Semangat dalam belajar. Berarti Ibu boleh kasih
mengeksperkan nih beberapa persen kira-kira membantu media yang berinovasi ini dalam pembelajaran. Mungkin ada lah sekitar, memang tidak 100%, masih ada saja gitu kan. 90% deh. Ini cukup sangat menolong guru buat teman-teman menyampaikan pembelajaran dengan baik ya Bu ya. Sangat gampang sekali dengan Sekarang kalau ini Bu Susi kalau menurut Ibu nih, guru itu kan ada tingkat teknologinya, kemampuan teknologinya berbeda-beda nih Bu. Yang mengetahui 50%, 30%, bahkan ada yang gaptek kalau istilahnya yang tapi kalau menurut Ibu nih, kalau guru itu harus mulai dari mana Bu? Kemampuan untuk menggunakan teknologi dan menggunakan media untuk berinovasi. Menurut saya dan pengalaman saya, sekarang kan sudah banyak sedangkan ada yang kan saya menganggap apa-apa yang baru aja drama sebenarnya sudah yang penting ada kemauan dan mau belajar. Pertama misalnya mencoba dulu dari yang sederhananya, anak misalnya dari makna yang seperti saya juga pengalaman kan saya tapi karena saya sudah bisa mengoperasikan sampai ada di sisi kita saya terus kan kalau pagi-pagi sudah ada pembiasaannya. Nah, saya itu membuat tenang untuk membiasakan sudah yang penting ada kemauan dan mau belajar. Lihat ya Bu, lihat kemauan dari seorang guru ya, dia bisa menciptakan media yang berinovasi ya Bu ya. Jangan kira saya tidak bisa apa-apa, dia untuk Jadi kalau menurut Sembilan tadi kan katanya pengetahuan bidang Sembilan nih, hambatan apa sih yang terbesar dalam menerapkan inovasi media pembelajaran di sekolah? Hambatan apa aja? hambatannya Yang terlihat dia tuh udah jelas ya. Ya kalau di sekolah saya sebenarnya yang pertama ya mungkin hambatan fasilitas, kekurangan fasilitas, karena itu sebagai pembuat utama itu menggunakan sebuah media digital yang terbatas. Dan itu juga dari kita itu dari gurunya, kan tidak semua bisa bilang ya, tidak semua guru itu mahir, tapi ada juga yang tapi dia mau dan itu kembali dilihat. Selain itu juga kurangnya kurang maksimalnya pelatihan dari guru. Kalau tidak dipaksa nih, ya berada di ujung nyaman, gunakan lebih lama ya. tapi semua bisa diatasi kalau misalnya kita bisa membuat sejawat karena pasti ada teman sejawat salah satunya misalnya khusus ini kita bisa kalau saya sudah lihat dia bisa bertanya pada akhir terus Minat, pelatihan, pengaruh ya. Kalau menurut Bu Susi nih, sejauh mana sih peran siswa dalam penerapan media yang berinovasi? kalau menurut saya siswa itu tidak hanya sebagai penerima materi, menjadi sensor misalnya membuat pembelajaran dari video. Kan kemarin juga saya menggunakan kalau hari Sabtu ada 3 membuat senang paling 15 menit, silakan cari calonnya sendiri, silakan orang sudah dalamnya yang biasa mereka tampilkan video hasil mereka, hasil karya mereka. Jadi intinya anak itu bukan hanya menerima ini videonya apa bukan, tapi mereka menciptakan. Ini guru yang luar biasa ya, sangat berinovasi.
Nah, kira nih. Terus media pembelajaran yang berinovasi itu kan apakah ada pembelajaran tertentu misalnya kalau semua gampang ya Bu media pembelajarannya ya itu apa musik bernyanyi ya tapi apakah media pembelajaran bisa digunakan semua mata pelajaran yang ada Media digital. ya media Itu bisa digunakan. Tidak ada suatu pelajaran yang tidak bisa menggunakan media digital. Semua pelajaran itu bisa menggunakan. Apa ya? Itu semua harus dipakai. Dan kita juga harus melihat karakteristik materi juga harus sesuai. Materi yang kita sampaikan itu sesuai dengan media digital yang kita nanti bagus menjadi salah satu syarat kita melakukan media digital seperti itu. Jadi tadi kan posisi bilang katanya posisi itu menggunakan berbagai media menggunakan media pembelajaran secara inovatif. Saya mau tanya nih Bu, bagaimana cara Ibu mengevaluasinya bahwa media pembelajaran inovatif itu membantu siswa dalam pembelajaran? Kita bisa melakukan kita menggunakan metode ini apakah aktif atau yang sadar atau yang kreatif atau misalnya si anak itu kan sudah melihat terus bagaimana hasil pembelajarannya dalam tanggal cantiknya dan apakah bisa kalau ternyata ketika kita menggunakan metode itu si anak lebih kreatif lebih aktif atau yang lebih bagus berarti ada yang